A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat, segenap pemirsa Primago Channel. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita semuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus berpuasa hingga pada akhir bulan nanti. Perintah berpuasa sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan atau ditetapkan pada umat-umat sebelum kamu. Kutiba artinya ditetapkan, min qablikum artinya sebelum kamu, yakni sebelum umat Islam, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Dari ayat ini kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian, bahwasanya puasa itu sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah SAW ketika memerintahkan umatnya untuk berpuasa, itu diibaratkan sebagaimana umat sebelum kamu. Berarti umat-umat sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, juga menunaikan ibadah puasa. Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali turun ke dunia, di bumi ini dirasakan bahwa panasnya sangat terik dari matahari, hari pertama, kedua, dan ketiga, sampai dengan hari ke-12. Maka di situ malaikat menyampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam, apakah kamu ingin wajahmu, badanmu yang menghitam karena panas matahari menjadi putih kembali? Lalu malaikat menjelaskan, berpuasalah di setiap tanggal 13, 14, dan 15. Dan dari situ awal mula puasa ayyamul bid atau puasa 3 hari setiap bulannya. Demikian pula puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir yang luar biasa dahsyat yang hampir mengenai ke seluruh dunia. Ketika air banjir itu surut, selamatlah Nabi Nuh dan kaumnya di Bukit Judi, tepatnya pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Pada hari itulah Nabi Nuh beserta kaumnya juga berpuasa karena Allah telah menyelamatkan mereka dari bencana banjir yang amat besar. Puasa hari Asyura juga dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Sebagai tanda rasa syukur, maka Nabi Musa melaksanakan puasa pada tanggal 10 Asyura. Dan demikian pula yang dilaksanakan oleh umat Yahudi. Nah, maka kita lihat dari Nabi Nuh, Nabi Musa sudah melaksanakan puasa dari sejak dahulu kala. Dan juga kita mengenal Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari, kemudian berpuasa sehari, dan berbuka sehari, dan seterusnya. Puasa-puasa ini sudah ada sejak zaman dahulu. Namun pada bulan suci Ramadan, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, puasa Ramadan hanya diberikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini merupakan sebuah kekhususan, sebuah keistimewaan daripada umat Islam, umat Nabi Muhammad. Jikalau kita melihat kepada wilayah, bangsa-bangsa atau negara-negara lain, di peradaban-peradaban zaman dahulu, sebelum Islam, juga melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti pada zaman Yunani kuno, ada seorang dokter bernama Hippocrates. Beliau menyusun buku bahwasanya puasa ini bisa membantu pengobatan.
Jadi setiap yang mau berobat diharuskan berpuasa dulu. Masih di zaman Yunani kuno juga pada abad ketiga sebelum Masehi, kita mengenal nama-nama Epicurus, Plato, Socrates, dan juga Pythagoras. Mereka semua adalah para filsuf yang selalu melaksanakan puasa sebelum belajar, sebelum ujian, sebelum menulis buku, dengan tujuan untuk menajamkan pikiran, dengan tujuan puasa itu untuk meningkatkan daya kreativitas. Demikian pula ada di peradaban Cina, tabib-tabib zaman kuno tersebut pada abad ke-6 sebelum Masehi, ya, mereka melakukan puasa untuk mengobati penyakit, untuk mendetoksifikasi tubuh dari racun-racun. Jadi puasa itu bisa mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh. Itu dari zaman dahulu sudah diketahui khasiat dan manfaat puasa sedemikian hebat. Kita melihat juga di Indonesia, di Jawa zaman dahulu ketika masih ada peradaban Hindu, Buddha, aliran-aliran kepercayaan, sudah ada puasa juga. Bahkan kata puasa sendiri itu berasal dari kata bahasa Sanskerta, pasa. Poso kalau bahasa Jawanya. Kalau saum atau siam itu bahasa Arab, nah puasa ini dari bahasa Sanskerta, pasa. Bahkan di dalam bahasa Jawa juga kalau ucapan selamat berpuasa itu sugeng siam, siam dari kata bahasa Arab yang berarti puasa. Apa yang mereka lakukan seperti puasa mutih dan lain sebagainya, puasa pada zaman itu digunakan untuk menghalangi daripada kepuasan atau kenikmatan duniawi, untuk mengendalikan hawa nafsu, dan juga untuk meningkatkan, mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi kalau kepercayaan mereka. Jadi puasa itu memang sudah ada sejak dahulu kala. Min qablikum, sebelum kalian, umat-umat sebelum kita. Dan juga di India kita melihat ada seorang tokoh bernama Mahatma Gandhi. Dia juga berpuasa selama 21 hari sebagai bentuk protes untuk menghindari pertikaian adu domba antara Muslim dan Hindu, yang mana di situ masih dalam penjajahan atau kolonialisme Inggris. Bentuk protes secara sosial, Mahatma Gandhi ini berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan berbagai macam gerakan-gerakan lainnya. Kalau kita lihat dari berbagai contoh-contoh di berbagai wilayah dan peradaban tadi, ada yang berpuasa tujuannya memang spiritual, ada yang berpuasa tujuannya untuk kesehatan, ada yang puasa tujuannya untuk pendidikan, ada yang berpuasa tujuannya sebagai rasa sosial kemanusiaan. Maka di dalam Islam, kembali tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena kalau sudah kita mendapatkan takwa, semua unsur juga didapatkan. Jadi kalau tujuannya takwa, sehat dapat, suci pikiran, kemudian juga kesehatan jasmani, rohani, kedekatan kepada Allah, bahkan secara sosial kita juga dapat manfaatnya. Maka dari itu, jadikanlah, mari sama-sama kita menjadikan puasa ini tujuannya semata-mata hanyalah takwa kepada Allah. Karena dengan menjadikan tujuan kita akhirnya atau ujungnya takwa, insya Allah seluruh rezeki, seluruh nikmat, seluruh berbagai macam masalah-masalah itu akan sirna, akan hilang. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan-jalan keluar supaya kita bisa keluar dari berbagai macam masalah kita. Yang punya penyakit disembuhkan, yang punya hutang dilunaskan, bahkan yang punya hajat-hajat duniawi segera dikabulkan. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kultum pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya, para pendengar segenap Primago Channel, dimanapun Anda berada, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, tuntas, dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Syukran, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.